Yang terhormat Bapak Kubu Mundak Jaya beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua NWC Bapak Kiai Maman, yang kami hormati Komandan Banser Indramayu, Komandan Usman, yang kami hormati pimpinan cabang Ansor Indramayu, sahabat Karyadi, yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Bapak Solibin, yang kami hormati Bapak Kiai Haji Ahmad Syekhu, yang insya Allah akan memberikan ceramah agama di kesempatan malam yang berbahagia ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan, santriwan, santriwati yang kami cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana di kesempatan malam yang berbahagia ini, berkat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat berkumpul di suasana bahagia memperingati tahun baru Hijriah 1442, sekaligus yaitu kegiatan pelantikan pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu. Selamat beserta salam tak lupa kami curahkan kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan pendidikan ini. Izinkan kami akan membacakan susunan mata acara di kesempatan malam hari ini. Adapun untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Disambung dengan acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars NU, Mars Ansor, Mars Banser. Dan untuk acara yang ketiga yaitu acara pelantikan pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Cikedung masa khidmat 2020-2022. Berikut acara berikutnya yaitu acara sambutan. Selepas dari acara sambutan, itu akan diisi dengan ceramah agama yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Syekhu. Baiklah, bapak-bapak dan ibu-ibu para undangan, santriwan dan santriwati, untuk itu marilah kita bersama-sama untuk membuka mata acara di kesempatan malam berbahagia ini dengan pembukaan umul kitab Suratul Fatihah. Surat Al-Fatihah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan pembacaan surat Al-Fatihah tadi merupakan sudut awal dengan kesuksesan, tidak ada satu halangan dan rintangan. Baik, berinjak untuk acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu kepada Saudara Rizky Maulana untuk memandu
di acara tersebut. Dan kami mohon kepada bapak-bapak dan ibu-ibu santriwan dan santriwati untuk berdiri. Mungkin kabeh. Yuk, maju. Dilanjut dengan Maruf NU. Islam
Dilanjut dengan Yano Waton. Dilanjutkan dengan Mars Bangsa. Kita yang menang.
Terima kasih. Selamat datang kepada Bapak Solihin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak dan Ibu pada undangan santriwan dan santriwati, kita menginjak untuk acara berikutnya, yaitu pelantikan pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Cikedung masa khidmat 2020-2022 yang insyaallah nanti akan dilantik bersama pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Indramayu, sahabat Karyadi. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dilantik, saya mau bertanya dulu kepada pengurus anak cabang Kecamatan Cikedung Gerakan Pemuda Ansor, apakah sahabat-sahabat semua siap untuk menjadi pengurus PAC Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Cikedung? Siap. Sekali lagi, apakah sahabat-sahabat semua sudah siap? Siap. Baik, saya akan absen dahulu. Pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu, pelindung MWC NU Kecamatan Cikedung, penanggung jawab pengurus cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Indramayu, Dewan Penasehat Kiai Idris Latif, Kiai Sunardi, Kiai Hariri Ali Hakim, Kiai Tenda Budianto, dan Tu Abdul Khalik. Kemudian pengurus harian, Ketua Sahabat Ahmad Fajar Maulana, Sekretaris Sulaiman, Wakil Sekretaris Suhendra, Bendahara Sudrajat, Wakil Bendahara Muhammad Akrom, Wakil Ketua 1 Bidang Kebanseran Sahabat Wasbi, Wakil Bidang Kebanseran Sahabat Randy India Guna,
Wakil Ketua 2 Bidang Rijalul Ansor Sahabat Junaidi. Wakil Bidang Rijalul Ansor Sahabat Nasroni. Wakil Ketua 3 Bidang Kaderisasi Sahabat Noka. Wakil Bidang Kaderisasi Sahabat Zaini. Bidang Advokasi Sahabat Rohman. Wakil Bidang Advokasi Sahabat Rega, ya. Bidang Pendidikan Sahabat Akmal. Wakil Bidang Pendidikan Sahabat Sigit. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Sahabat Agus. Wakil Bidang Pemberdayaan Ekonomi Sahabat Handarapi. Ada semua, ya. Bidang Informasi Iptek Rizky Maulana. Bidang Informasi Wakil Bidang Informasi Iptek Sahabat Yudhistira. Bidang Lingkungan Hidup Sahabat Hendrik. Dan Wakil Bidang Lingkungan Hidup Sahabat Samsul Ma'arif. Sudah, ya. Semua ada semua. Sekali lagi mohon persiapannya. Sekali lagi, apakah sahabat-sahabat semua sudah siap untuk dilantik? Siap. Apakah sahabat-sahabat semua sudah siap untuk dilantik? Siap. Baik, kalau sudah siap, mari kita membacakan bersama-sama. Latihan dulu apa langsung? Langsung aja, ya. Setelah saya mengucapkan, sahabat-sahabat mengikutinya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Wa bi Indonesia sya'ban wa qana. Wa bi Indonesia sya'ban wa qana. Wa bi nahdlatil ulama'i jam'iyatan waqtida'a. Wa bil nahdlatil ulama'i jam'iyatan waqtida'a. Wa bil ansari saffan wa tahrika. Wa bil ansari saffan wa tahrika. Bahwa saya dalam menerima jabatan pimpinan Gerakan Pemuda Ansor akan melaksanakan ajaran Islam Ahli Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Saya berjanji bahwa saya dalam menerima jabatan pimpinan Gerakan Pemuda Ansor akan menunaikan segala kewajiban saya dengan tanggung jawab penuh demi terwujudnya cita-cita Gerakan Pemuda Ansor dengan berpegang teguh pada peraturan dasar dan peraturan rumah tangga serta khidmat kepada alim ulama. Saya berjanji bahwa saya selama memegang jabatan pimpinan Gerakan Pemuda Ansor akan menjaga nama baik dan muruah organisasi serta tidak akan melakukan perbuatan yang dapat merusak
perbuatan yang dapat merusak disiplin disiplin dan merendahkan martabat organisasi. dan merendahkan martabat organisasi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, selamat buat sahabat-sahabat untuk menjalankan pimpinan organisasi PAC Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Skedung. Semoga dapat memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kecamatan Skedung. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stream ini dah turun. Stream ini. Demikian tadi Bapak dan Ibu para undangan yang berbahagia. Baru saja pelaksanaan pelantikan pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Skedung masa khidmat 2020-2022, dan selamat kami ucapkan kepada pimpinan anak cabang. Mudah-mudahan bisa dijadikan satu jembatan untuk terus melaju mengisi celah-celah kehidupan yang semakin hari tentunya semakin tambah maju dan sukses selalu tentunya buat pemuda Ansor. Baik, untuk acara sambutan dan untuk memulai acara sambutan yang pertama, kami tujukan kepada Ketua Yayasan dari Anasir Kolbi bersama Ketua Binmuluk yang tentunya akan menyampaikan sepatah kata sambutan, sekaligus juga jajaran pemuda Binmuluk. Waktu dan tempat kami persilakan. Untuk remaja putri dari Borok dimohon untuk naik ke atas pentas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad Abdillah, amma ba'du. Yang saya hormati Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, yang saya hormati Ketua RWC Kecamatan Cibedung, yang saya hormati Wakil Ketua DP Ansor Indramayu, yang saya hormati Komandan Banser Kabupaten Indramayu, para sepuh, para alim, para ulama, para ustadz, para ustadzah, para hadirin yang hadir memiliki ampura sing kata ampurane kula nyuwun ampura sareng rencang-rencang menawi wonten penyambutan hidangan kurang maksimal. Bapak Ibu yang saya hormati, di Desa Mundang Jaya wonten yayasan ingkang namine Yayasan An-Nasir Bil Qalbi. Yayasan ini terbentuk dari musola. Musola itu namine Musola An-Nasir. Alhamdulillah, saya beserta ustadz-ustadz yang lain dengan niat yang baik kami membentuk sebuah wadah, yaitu yayasan. Pendiri yayasan ialah Ustadz Junaidi. Kedenannya gula sudah di ketuane, sudah diwakil Bapak Agus. Dalam yayasan menaungi pertama majelis ta'lim. Majelis ta'lim alhamdulillah masih berjalan. Setiap malam Jumat ibu-ibu masih berjalan. Yang kedua yaitu majelis zikir pemuda Bini Murung. Dan yang ketiga Hadrat Jamil Hati. Beserta Jing Blogger baru muncul. Kali ini yang ditampilkan di sini yaitu majelis zikir Jamil Bini Murung. Alhamdulillah telung tahun lebih pikiran dimadik-madik. Setiap malam Senin kami Pak Ketua, pengurus selalu melakukan pikiran untuk menjalankan syariat Islam, yaitu Nahdlatul Ulama. Kami di sini mengikuti arahan. Kami tidak mau terjebak oleh siapapun. Maka kami selalu memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah melalui lewat zikir. Ini adalah Ketua Bini Murung yang selalu semangat membina pemuda-pemuda dari awal sampai akhir. Dari kita tidak bisa apa-apa menjadi sedikit demi sedikit kita meraih apa yang kita cita-citakan. Untuk selanjutnya, monggo Ketua Bini Murung menyampaikan sepatah dua patah kata atau program-program ke depannya. Monggo Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Amal batu. Ya, yang saya hormati tamu undangan, keluarga besar Nahdlatul Ulama. Mungkin Ustadz Rohman sudah menjelaskan sedikit banyaknya kegiatan yang ada di sini. Tapi saya ucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan dari PAC GP Ansor Kecamatan Cibedung yang mana telah yakin atau percaya kepada kita yang sebagai penyedia tempat di Desa Mundang Jaya Blok Badak ini. Saya ucapkan banyak terima kasih pada keluarga besar PAC GP Ansor Cibedung. Yang kedua, yang mana
di sini teman-teman semua adalah generasi muda Indonesia, generasi muda yang ada di Desa Mundak Jaya Blok Badak. Kegiatan kami tidak banyak, tapi insya Allah bermanfaat untuk masyarakat kami. Kegiatan pertama kami yaitu zikiran rutin setiap malam Senin. Kemudian ada juga gerakan sodako berjamaah setiap bulan. Monggo buat masyarakat Mundak Jaya ataupun masyarakat umum yang ada di Indramayu dan sekitarnya, barangkali mau menyumbang atau ikut berpartisipasi, kami selalu terbuka, kami selalu menerima semua rekan-rekan komunitas yang mana tujuannya adalah untuk bermanfaat buat masyarakat. Dan sebenarnya teman-teman mungkin lelah karena full 5 hari yang lalu melakukan kegiatan, dari kegiatan 17 Agustus sampai kemarin sholawat kemerdekaan di Masjid Islamic Center, juga ikut live virtual di Mata Najwa. Kami setelah selesai dari Islamic langsung mendekor, langsung membuat tenda, langsung mendekor set panggung, membuat editing video dan sebagainya. Alhamdulillah, Gusti Allah maringi kesehatan kanggo pemuda, kanggo pengurus yayasan. Alhamdulillah masih dipercaya kanggo diberi kesempatan terus bermanfaat kanggo masyarakat. Lalu kedepannya kegiatan gerakan sodako berjamaah pemuda Bini Buruk yang keempat dilaksanakan pada tanggal 29, yang mana kali ini kita mau keluar dari Desa Mundak Jaya, yaitu ke Desa Mundak Jaya Blok Muncul dan juga Desa Waringin, Jatimunggul. Mohon doanya kepada seluruh masyarakat yang sudah hadir. Semoga kegiatan kita sukses, semoga apa yang kita perlukan semuanya terpenuhi. Ya, terus untuk selanjutnya ada juga program-program ke depan. Tinggal bapak atau ibu yang hadir dicek di FB Bini Buruk. Nah, kemudian kita juga sebagai relawan Indonesia, kita sebagai perwakilan Jawa Barat, perwakilan Indramayu, serta perwakilan Kecamatan Cigedung. Alhamdulillah banyak kegiatan dan kami memohon banyak sekali support serta dukungan dari bapak-bapak, dari ibu-ibu untuk izin kepada rekan-rekan kami bahwa setiap malam Senin setelah jamiahan selalu ada rapat, bisa sampai malam, bisa sampai jam 11, sampai jam 12. Kami mohon ibu, bapak, dari santri, juga dari anak laki-laki memberikan kesempatan yang lebih untuk teman-teman belajar berorganisasi, belajar mencari pengalaman lebih di Musola Anasir ini. Kami mohon maaf kepada masyarakat yang mana bila kita berlatih atau kita melakukan kegiatan apapun merasa terganggu. Kami banyak-banyak mohon maaf karena latihan selalu dilakukan setiap malam full, dari Senin sampai Minggu hanya ada 2 hari libur. Ya, tajuk ini dari anak-anak, perempuan, hadroh, Bini Buruk, pentas, ada latihan bela diri dan sebagainya, ada semua Pak. Kami minta dukungannya, kami minta support dari orang tua santri khususnya untuk memberikan motivasi atau semangat agar teman-teman bisa berkembang di sini. Mungkin itu saja sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memberikan kesepakatan buat pemuda Bini Buruk, dipersilakan
Mas Taufik untuk pemimpin. Sebelum kita kembali untuk menjalankan tugas, alangkah lebih baiknya kita untuk menambah motivasi dan semangat kita untuk di acara malam ini. Alangkah baiknya kita jalan dulu untuk memberi semangat. Jackson, siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Gani Buruh. Cukup sekian dari saya. Saya harap lebih semangat lagi dan terus bersemangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi merupakan sambutan dari Ketua Yayasan Al-Nasir Tirpaldi, sekaligus disambung dengan sepatah kata dari Ketua Geni Muruk yang telah memaparkan program-program dan juga kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan. Dan di sana pula tersirat bahwasanya pemuda Geni Muruk selalu meminta dukungan motivasi dari Bapak dan Ibu demi kemaslahatan masyarakat pada umumnya. Baik, menginjak untuk sambutan yang berikutnya, kami tunjukkan kepada aparatur pemerintahan Desa Mundak Jaya ataupun staf yang mewakilinya. Untuk itu, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la ilaha illa billahil azim. Yang saya hormati Bapak PPK tingkat Kecamatan Cedung, yang saya hormati Bapak Bu Desa Mundak Jaya beserta perangkatnya, yang saya hormati Bapak Wakil DPRD Kabupaten Indramayu, yang saya hormati pimpinan Ansor yang telah dilantik beserta jajaran, yang saya hormati panitia penyelenggara, yang saya hormati para bapak ibu serta santriwan santriwati yang sudah hadir dalam rangka acara pada malam hari ini. Izinkan kami atas nama U Mundak Jaya untuk mewakilinya karena beliau sedang ada tugas pada malam hari ini. Alhamdulillah, kami merasa bersyukur dengan adanya acara pada kesempatan malam hari ini. Tak lupa salawat dan salam kami curahkan kepada junjungan Nabi Allah
Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang alhamdulillah telah mengangkat derajat kita dari jalan kegelapan hingga zaman yang penuh benderang ini. Para Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama sekali kami mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada panitia penyelenggara yang pada kesempatan malam hari ini telah mengadakan momen yang berbahagia dalam rangka menyambut ataupun peringatan tahun baru Islam 1 Muharram 1442 Hijriah tahun 2020 Masehi. Dan yang kedua adalah pelantikan Basit Ansor yang mudah-mudahan kelak akan menjadi suri teladan bagi warga masyarakat, terutama adik-adik santriwati yang berada di wilayah Mudak Jaya ini, terutama Blok Badak. Ada dua hal juga yang perlu penting Bapak ketahui, bahwa yang pertama kita menghadapi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati insya Allah pada hari Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020. Alhamdulillah pula kami segenap panjenengan panitia penyelenggara baik dari PPK, PPS maupun nanti dibentuknya KPPS ini akan melansirkan beberapa hal yang perlu. Mungkin dari awal kita mencapai tujuan agar sukses, tidak ada kendala apapun dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Yang keduanya insya Allah nanti disusul dengan pemilihan definitif yang mungkin masih ada hal-hal yang perlu dibicarakan, perbuknya juga ya insya Allah tahun 2021. Bulannya mungkin kalau tidak salah bulan pertengahan tahun depan. Kalau tidak diajukan ini untuk pemilihan Bapak KU ya ataupun KU definitif yang ada di wilayah Kabupaten Indramayu. Dan yang terakhir, kami ucapkan terima kasih kepada adik-adik pengurus Timuruk yang bernaung di Anasir bin Kolbi yang mudah-mudahan terus berjuang, semangat, apalagi nanti akan berkiprah ke depannya di luar Blok Badak ataupun di luar Kecamatan Cigedung. Ini mudah-mudahan atas dukungan dari bapak-bapak, para donatur terutama, kami sebagai pemerintah desa mengucapkan banyak terima kasih dan mudah-mudahan ini terus berkesinambungan demi gerakan hal-hal yang terbaik buat warga masyarakat baik di Mudak Jaya maupun di luar Mudak Jaya. Dan nanti Bapak penceramah juga ya yang terhormat Bapak Kiai Haji Ahmad CU akan memberikan suri teladan penceramah kepada warga masyarakatnya, walaupun terlihat warga masyarakat belum 100% hadir, Pak. Karena apa? Karena warga masyarakat kami mungkin banyak kesibukan, terutama ya musim panen, dan juga ada sebagian ke wilayah daerah lain. Itu saja yang perlu kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami minta pemerintah desa mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas acara ini. Semoga sukses tanpa ekses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan tadi merupakan sambutan dari aparatur pemerintahan Desa Mundap Jaya yang telah diwakili oleh Bapak Lurah Sobari yang telah menginformasikan beberapa hal mengenai pemilihan bupati dan juga pemilihan kubu Mundap Jaya, sekaligus juga memberikan motivasi tentunya buat rekan-rekan pemuda Kedemurung yang tentunya harapan kami terus dan terus berkarya demi kemaslahatan masyarakat. Baik, untuk acara sambutan berikutnya kami tujukan kepada Wakil Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor. Untuk itu kepada Komandan Usman, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ingkang kula hormati dumateng para bapak, para ibu, remaja-remaji, ingkang kula muliaken dumateng pengurus MWC NU, baik dari jajaran Mustasyar, jajaran Suriah, jajaran Tanfidiyah, dan yang saya hormati pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Cikedung, dan yang saya hormati aparatur pemerintah, aparatur desa, Bapak Kubu atau yang mewakili. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal mewakili dari pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor, terlebih dahulu marilah sama-sama muji syukur dumateng Allah datang dalu puniki bulanan panjenengan sedoyo, alhamdulillah dipun paringi sehat walafiat, sehingga bulanan panjenengan sedoyo saged hadir memenuhi undanganipun pelantikan Gerakan Pemuda Ansor, memenuhi undangan pengaosan 1 Muharram, memenuhi undangan Yayasan An-Nasir bil Kolbi. Mugi mawon bulanan panjenengan sedoyo hadirin iki dipun catat sebagai amal yang baik dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan dumateng junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iktifaan waktu soron langsung mawon sepindah kula badhe nyampeaken, sepindah ngucapaken matur kesuwun kula dipercaya atau diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan. Wonten titipan salam dari pimpinan cabang, yaitu pimpinan sahabat Edi Fauzi yang pada malam hari ini tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena memang acara bentrok pada malam hari ini, sehingga saya diutus untuk menghadiri acara ini. Mudah-mudahan saja kita sekalian
selalu mendoakan kepada orang-orang yang pada hari ini selalu berbuat baik dan manfaat kepada masyarakat, kepada Indonesia. Mudah-mudahan saja Indonesia ini yang sedang dilanda dengan datangnya COVID-19, mudah-mudahan cepat berlalu. Amin, Allahumma amin. Kedua, saya sampaikan para Bapak Ibu, selamat atas terpilihnya dan baru saja dilantik kepada sahabat Ahmad Fajar yang baru saja menjabat dan dilantik menjabat sebagai pimpinan anak cabang. Dan saya apresiasi kepada sahabat misioner, kepada Bapak sahabat Sunardi, yang mudah-mudahan saja pengabdiannya, mudah-mudahan selalu memberikan motivasi kepada gerakan-gerakan selanjutnya. Mudah-mudahan saja hari ini yang dipimpin oleh sahabat Ahmad Fajar, mudah-mudahan menjadi yang kemarin baik, hari ke depan justru lebih baik dari yang sudah. Mudah-mudahan saja. Amin ya robbal alamin. Karena menjadi pimpinan ya sahabat, apalagi kita tahu bahwa sahabat Ahmad Fajar itu kalau dilihat itu mulai dari bawah, dari memimpin sebagai kasatorion. Ya, kasatorion itu kan berarti wakil daripada gerakan pemuda Ansor. Ya, alhamdulillah terpilih, berarti dengan terpilihnya sahabat Ahmad ini secara tidak langsung pimpinan waktu dipimpin oleh sahabat Sunardi dan Satorionnya dipimpin oleh Komandan Ahmad Fajar itu baik dalam pemimpinannya. Akhirnya waktu konferensi terpilih menjadi pimpinan anak cabang Kecamatan Cikedung. Ya, itu. Ya, selamat kami ucapkan kepada sahabat Ahmad Fajar yang hari ini telah terpilih menjadi pimpinan Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Cikedung. Yang ketiga saya sampaikan bahwa Bapak Ibu Sedoyone mawon, bahwa saya pada dasarnya beransor dan berpansel itu pada dasarnya adalah untuk menjaga kebiasaan masyarakat yang sudah berjalan di Ibu Pertiwi ini, di Kecamatan Cikedung ini, di desa apa namanya? Budak Jaya, menjaga. Akhir-akhir ini banyak agama ya yang datang ke Indonesia selalu menjual agamanya, bertopeng agama, dan selalu membid'ah-bid'ahkan kebiasaan masyarakat yang sudah berjalan sekian lama, sekian tahun. Maka siapa yang akan menghadapi semua itu? Tiada lain hari ini adalah kita NU, wabil khusus Gerakan Pemuda Ansor. Kenapa? Ya, kenapa Gerakan Pemuda Ansor sangat cinta dengan apa yang sudah diamanatkan oleh kiai kita, yaitu kebiasaan masyarakat, ada tahlil, ada marhabanan, ada manakiban, ada unjungan, dan seterusnya. Harus kita jaga. Kenapa? Ini adalah aset untuk memperkuat bangsa Indonesia itu adalah dengan cara berkumpul dulu, bukan terpecah belah, bukan, tapi dengan cara berkumpul itu banyak sekali acaranya dan agendanya. Bisa melalui tahlilan, bisa melalui marhabanan, bisa melalui manakiban, bisa melalui adat yang sudah berlaku di desa kita. Itu adalah alat untuk memperkuat ya hubungan, jalin silaturahmi antar umat, bukan hanya umat Islam ya, karena kita hidup di
Indonesia tidak pernah memandang apa agamamu, apa aliranmu, apa sukumu, apa bahasamu. Ya, yang ada hanyalah yang hidup di Indonesia adalah harus menjaga kesatuan, ya, harus menjaga kebiasaan kita orang Indonesia, yaitu bersatu padu. Gitu. Para bapak ibu sedaya mawon bahwa NU itu adalah, maaf ini ya sedikit saya menyampaikan karena mungkin saja hari ini ada ibu bapak yang nggak tahu dengan NU atau Gerakan Pemuda Ansor. Mungkin ada saja yang memaknai bahwa NU atau Gerakan Pemuda Ansor ataupun An-Nasir bil Qalbi Jamiyah ini diidentikan, ya, dimaknai dengan partai politik. Maaf, kita di sini bukan berpartai, ya, kita di sini murni adalah melakukan sebuah gerakan-gerakan apa yang sudah tercenang dalam aturan yang ada di organisasi. Ya. Kita itu NU, sekali lagi jangan memaknai sebuah atau memaknai dengan memaknai partai, bukan. Tetapi kita NU bisa masuk kemanapun. Bahwa kita An-Nasir bil Qalbi juga berlaku, bisa masuk kemanapun. Tetapi kalau dimaknai bahwa kita ber-NU dengan makna berpartai, itu salah. Ya. Jadi karena di sini maaf banyak sekali. Ada yang coraknya merah, ada yang kuning, ada yang hijau, ada dan seterusnya. Nah, itu semua adalah, ya, itu semua adalah NU, ya, semuanya NU, hijau, kuning, merah, itu semuanya NU. Tetapi NU sendiri jangan sekali-kali kita memaknai dengan partai politik. Nah, para bapak ibu sekalian, saya sampaikan, kenapa pribadi saya harus berkhidmah kepada Nahdlatul Ulama. Pada akhir-akhir ini kita lihat banyak perkembangan agama yang selalu membawa misi agama, ya. Tetapi dengan misi agama itu banyak sekali orang sekarang itu tahu dengan agama. Maka disinilah kita sebagai Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama harus bisa mengantisipasi gerakan-gerakan itu, ya. Gerakan yang tidak sesuai dengan apa yang kita rasakan sekarang ini. Kita itu biasa, orang Indonesia khususnya masyarakat ini biasa kita berkumpul, biasa kita bermarhabanan, tahlilan dan seterusnya. Harus kita jaga semua itu, ya. Para bapak ibu sedaya mawon, mangga untuk anak-anak kita jangan sungkan-sungkan untuk memotivasi, menyuruh anak-anak kita untuk masuk atau bergabung dengan organisasi Gerakan Pemuda Ansor. Kalau anak didik kita masih tingkatan SMP, SMA, ya mangga dimasukkan ke IPNU atau IPPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama kalau laki-lakinya. Kalau perempuannya IPPNU, Ikatan Pelajar Perempuan Nahdlatul Ulama. Ini pelajar. Naik sedikit kalau sudah remaja, maka bagi laki-lakinya masuk ke organisasi Gerakan Pemuda Ansor, ya. Kalau perempuannya kalau sudah remaja, ya masuk ke Fatayat. Gerakan Pemuda Ansor dan Fatayat ini adalah cikal bakal untuk meneruskan perjuangan Nahdlatul Ulama. Dari Ansornya akan meneruskan perjuangan orang tua kita yang ada di NU-nya. Kalau sekarang berarti MBC, ya, yang ada di kecamatan. Nah, yang Fatayatnya akan meneruskan orang tua kita, yaitu Muslimat. Nah, organisasi kita yang ada di Indonesia yang sangat jelas NKRI-nya, ya, yang sangat jelas dengan Pancasilanya adalah Nahdlatul Ulama. Lain itu saya masih tanda tanya, ya, masih tanda tanya. Kalau kita jelas Nahdlatul Ulama, NKRI dan Pancasila. Cukup
Semonten mawon, karena setelah ini masih ada sambutan yang lain mungkin, dan kalaupun tidak ada maka nanti akan dilanjutkan dengan Mau'izatul Hasanah. Dari kami mewakili dari pimpinan Gerakan Pemuda Ansor, apabila ada kesalahan, kekurangan, kulanil abihipun pangapunten ingkang kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Komandan Panser yang cukup singkat, padat, dan juga dapat dimengerti, sekaligus merupakan sebuah ajakan kepada generasi muda untuk mencintai dan bergabung bersama Gerakan Pemuda Ansor. Baik, untuk acara sambutan berikutnya kami tujukan kepada Ketua MBC Kecamatan Cibedung, kepada Bapak Kiai Maman. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratil mukarramin, para kiai, para ustadz, para sepuh, biru sepuh, tokoh masyarakat Kecamatan Cibedung, khususnya Desa Mundak Jaya, Blok Badak yang saya hormati, yang terhormat dan yang kami hormati Bapakku Mundak Jaya beserta jajaran perangkat desanya, dari tingkatan kasih sampai tingkatan RT yang saya hormati, dan yang terhormat dan juga yang kami hormati Bapak Muhammad Solihin selaku Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Indramayu, dan juga selaku Ketua DPC PKB Kabupaten Indramayu yang sangat kami hormati dan kami banggakan. Yang saya hormati jajaran pengurus Nahdlatul Ulama, baik dari tingkatan cabang, majelis wakil cabang, ranting dan juga anak ranting, baik itu dari Suriah ataupun Tantijah, yang sangat saya hormati dan sangat saya banggakan. Dan yang terhormat Ketua PC GB Ansor Kabupaten Indramayu, Kang Edi Fauji ataupun yang mewakilinya, dan juga Komandan Banser Kang Usman. Alhamdulillah tadi sudah menyampaikan sambutannya. Muslimat, Fatayat, Ibnu, IPPNU, Pagarusa, Lajisnu, semuanya saya hormati, warga Nahdien dan Nahdiyat yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan atau dilimpahkan kepada kita semua, sehingga
pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim, yaitu di halaman Yayasan Nasirul Qalbi. Mudah-mudahan ini wasilah untuk mempererat ukhuwah Islamiyah dan juga ukhuwah basyariyah dan juga ukhuwah watoniyah sesama warga Nahdien. Yang mana pada kesempatan malam hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka untuk memperingati Tahun Baru Islam dan juga pelantikan pengurus anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Cikedung, yang mana telah terpilih pengurus yang baru, yaitu Saudara Ahmad Fajar, masa khidmat tahun 2020 sampai 2022, yang sebelumnya pengurus GB Ansor Kecamatan Cikedung itu dipegang oleh Bapak Sunardi, dan sekarang beliau menahkodai Lajisnu Kecamatan Cikedung. Jadi beliau sekarang terpilih menjadi Udis Kecamatan Cikedung. Selamat juga kepada Bapak Sunardi dan ditunggu pelantikannya. Hadirin hadirat yang saya hormati, sholawat beserta salam semoga tetap selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para keluarganya, sahabatnya, dan juga kita warga Nahdien selaku umat beliau. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang saya hormati, sebelum saya akan menyampaikan mungkin sambutan atas nama Majelis Wakil Cabang Kecamatan Cikedung, tadi saya sangat terharu dan bangga dengan adanya Yayasan Nasirul Qalbi dan juga Jamiah Geni Murub atas kesemangatan, atas kekompakan pemuda-pemuda yang ada di Desa Mundak Jaya ini, karena teringat kilas balik bahwa berdirinya GB Ansor ini adalah berawal dari kesemangatan para pemuda. Pasca Sumpah Pemuda, pemuda-pemuda yang ada di Indonesia ini bersemangat untuk memerdekakan negara kita ini. Terbentuklah pemuda-pemuda Jawa, pemuda-pemuda Sumatera, pemuda-pemuda Maluku yang dinamakan menjadi Jong Java, Jong Ambon, Jong Maluku, Jong Sumatera, itu bergejolak dari pemuda-pemuda Indonesia. Kemudian Nahdlatul Ulama mewadahi, terbentuklah Persatuan Pemuda Nahdlatul Ulama yang namanya PPNU, dan setahun kemudian diganti lagi menjadi Pemuda Nahdlatul Ulama PNU. Dan Ansor itu bertepatan pada muktamar yang ke-9 di Banyuwangi tahun 1934, itu pada bulan April dilaksanakan tanggal 19 sampai tanggal 26, terbentuklah itu Ansor. Jadi berdirinya Ansor itu tanggal 24 April tahun 1934, jauh sebelum negara kita ini merdeka. Namanya dulu bukan Ansor, namanya bukan GB Ansor,
namanya adalah Ansor Nahdlatul Ulama. Kemudian pasca revolusi fisik tahun 1945 sampai 1949 baru ada gagasan dari tokoh-tokoh Surabaya agar Ansor dihidupkan kembali atas izin dari Menteri Agama RIS waktu itu, yaitu Bapak Kiai Haji Wahid Hasim meresmi Ansor Nahdlatul Ulama menjadi Gerakan Pemuda Ansor, disingkat dengan GP Ansor. Itu berdirinya Ansor tetap tahun 1934 walaupun namanya dirubah menjadi GP Ansor pada tahun 49. Itu saya terharu. Mudah-mudahan dengan adanya Jamiah Geni Murub ini lebih menghidupkan Amaliyah Nahdliyah. Karena saya ingin atas nama Majelis Wakil Cabang Kecamatan Cikedung ingin mengajak khususnya warga masyarakat Cikedung, mari kita ber-NU secara kafah. Baik Amaliyah Nahdliyah dan juga harokah Nahdliyah dan juga fitrahnya adalah fitrah Nahdliyah. Dan kita ber-NU secara kafah. Harapan kami ke depan jamiah yang ada di Kecamatan Cikedung ini lebih kita hidupkan lagi. Hanya itu adalah untuk mempererat tali silaturahmi sesama umat Islam. Kemudian untuk memperkokoh kesatuan kita sebagai warga Nahdlatul Ulama. Itu harapan yang sangat saya harapkan kepada warga Nahdlatul yang ada di kecamatan itu. Selanjutnya mungkin saya atas nama Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Cikedung perkenalkan, nama saya Tarman ya, dari Desa Amis ya, selaku Ketua Tanfidiyah MWCNU Kecamatan Cikedung ya. Waktu ini boten kenal ketanggihin jalan ya pula pada warga NU Pak. Mungkin tidak akan banyak panjang lebar dari saya selaku atas nama Majelis Wakil Cabang Kecamatan Cikedung. Saya hanya menyampaikan selamat kepada Ustadz Ahmad Fajar Maulana atas terpilihnya menjadi Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Cikedung. Semoga amanah dalam menjalankan tugasnya menahkodai Ansor di Kecamatan Cikedung, dan juga selamat pula kepada mantan Ketua Ansor Bapak Sunardi yang terpilih menjadi Ketua UPDIS Kecamatan Cikedung. Mudah-mudahan di Kecamatan Cikedung ini banyak warga Nahdliyin yang memberikan sodako, zakat, infak dan juga salat dan lain sebagainya melalui wadah UPDIS, yaitu Lajisnu Nahdlatul Ulama. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Intahal kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan yang telah dipaparkan dari Ketua MWC Kecamatan Cikedung yang telah memaparkan secara dan jelas balik dari sebuah perjalanan gerakan pemuda Ansor. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan suatu momentum tentunya buat kita semua, sehingga kita lebih dan lebih lagi
untuk melakukan suatu pergerakan ke arah yang lebih baik lagi. Baik, untuk acara sambutan yang terakhir kami tujukan kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, kepada Bapak Solihin, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadhala bani Adam bil ilmi wal amal wassalatu wassalamu ya nabiyil qulubi wal hikam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para kiai, para sepuh, para tokoh masyarakat, Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten dan anak cabang Kecamatan Ciledug yang saya hormati, Bapak Ibu warga Desa Badak, Desa Mudak Jaya Blok Badak yang saya banggakan. Wabil khusus selamat datang Pak Kiai Haji Ahmad Syekhu. Beliau senior saya jarang ketemu sehingga agak lupa, tapi insya Allah kan saya tetap di hati sebagai sesama alumni Babakan. Matur suwun saged hadir Kang Sehu, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan terutama bagi Gerakan Pemuda Ansor untuk khidmah di Nahdlatul Ulama secara tulus dan ikhlas. Amin. Pertama-tama rasa syukur dan bangga, alhamdulillah saya bisa hadir, bisa bersilaturahmi dengan warga blok Desa Badak yang sudah sekian lamanya tidak bisa ketemu. Alhamdulillah, Kang Darmin, Pak Haji, Kang Ustadz Idris, semuanya saya bisa silaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua, mudah-mudahan angsal sahabatipun. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu, hadirin yang berbahagia, saya tidak panjang lebar. Kang Ustadz Maman beserta jajarannya yang saya hormati, Ketua MWC, saya lepas dulu maskernya. Ini karena saya bagian daripada pemerintah. Kalau tidak pakai masker berarti tidak memberikan pendidikan kepada Bapak Ibu. Jangan dianggap remeh. Di tengah pandemi COVID-19 kita diperintahkan oleh agama takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tetap dianjurkan untuk, diwajibkan untuk ikhtiar. Jadi jare wong Ciledug aja sombong, karena corona bisa datang kemana saja, kapan saja. Jadi tulung apa ana masker ya dinggo masker Pak Bu nggih. Terus cuci tangan, berwudu. Jadi saya berharap di tengah pandemi COVID-19 ini salah satu yang paling
mujarab saya yakin adalah yuk kita budayakan ada batal wudhu, setuju nih? Supaya sucinya terus dan dapat pahala. Di samping mau makan, saya berharap di samping 5 waktu berwudu, Kang Haji, kalau bisa kita upayakan dan kita istiqomah. Salah satu jimat Jenderal Sudirman tidak bisa ditembus oleh Belanda, tidak bisa dilacak oleh Belanda. Salah satunya adalah beliau punya istiqomah, tidak pernah batal wudhu. Jadi aja sembarangan batal wudhu. Kalau sudah menjadi istiqomah, akan menjadi kekuatan besar, akan menghalangi apapun yang membuat kita tidak baik, gerakan serangan yang tidak baik. Oleh karena itu, karena corona ini makhluknya tidak kelihatan, di samping protokol kesehatan kita lakukan, yuk kita bareng-bareng selain sholat 5 waktu, juga gerakan selama pandemi COVID ini, istiqomah kita tidak batal wudhu. Setuju? Nah, ini harapan saya, tidak ada dokternya. Insya Allah tidak ada dokternya, tapi kalau ini menjadi sebuah istiqomah kita, akan melahirkan suatu kekuatan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua mudah-mudahan selamat dan dibebaskan dari penyakit corona, amin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebelum saya menyampaikan, pertama kali saya mengucapkan selamat kepada Ustadz Fajar dan jajarannya yang sudah dilantik. Mudah-mudahan yang setelah diikrarkan, satu kata, kalau ingin berkah, khidmat ke Nahdlatul Ulama, kuncinya harus lillahi ta'ala. Kalau ada tujuan yang sifatnya duniawi, kita belajar menghilangkan, bahwa kita khidmah kepada Nahdlatul Ulama, satu kata, ingin melu rombongannya para ulama, para kiai, dan pendiri Nahdlatul Ulama, supaya bisa masuk surganya bersama beliau, amin. Kalau itu niatnya, insya Allah kebutuhan dunia akan mengintil dengan sendirinya. Contoh, Bapak Ibu sekalian, bukan berarti saya merasa paling hebat. Waktu pertama Pak Haji Juhadi ketua NU, saya adalah anak muda yang menjadi tim suksesnya Pak Haji Juhadi. Alhamdulillah bersama tim sukses yang lain, Pak Haji Juhadi terpilih selisih hanya 5 dengan kompetitor yang lain. Begitu Pak Haji Juhadi terpilih dan dilantik, Muhammad Solihin asli Wong Amis berjuang bersama Haji Juhadi, saya jadi kemit kantor Nahdlatul Ulama. Tapi saya terima ikhlas ridho, karena bukan karena Haji Juhadi, bukan karena siapa-siapa. Khidmat kepada Nahdlatul Ulama bukan karena jabatan, karena saya didoktrin, dididik besar ini berkat bimbingannya para ulama berkiai. Oleh karena itu, kapan lagi untuk kita bisa khidmat kepada syiar yang dibawakan oleh para ulama berkiai, yaitu organisasinya Nahdlatul Ulama. Ini ada yang perlu saya sampaikan, barangkali belum kenal. Nggak usah khawatir, saya ini adalah asli Wong Cedung, walaupun Wong Amis, Wong Alas nih, tapi organisasi saya insya Allah lahir batin Nahdlatul Ulama. Justru karena saya besar, sekarang jadi wakil ketua DPR, saya meyakini karena ketulusan saya khidmat di Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, sahabat Banser, Ansor, mari khidmat di Nahdlatul Ulama tulus ikhlas demi menjaga, mensiarkan cita-cita para ulama berkiai, dakwah ala Nahdlatul Ulama kita jaga dengan baik, supaya syiar beliau, dakwah beliau lancar, sukses, dan kita semua dapat berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya terima kasih pemudi Yayasan An-Nasir Bikolbi dan juga Jamiah Geni Muruk, luar biasa Kang Sehu.
saya bangga sebagai wakil rakyat di Desa Budak Jaya, di Blok Badak ini, di tengah hiruk pikuk organisasi yang berlatar belakang anti Pancasila. Saya bangga Geni Murug ini melaksanakan amaliyah sebagaimana amaliyah Nahdlatul Ulama. Beri aplaus untuk generasi Geni Murug Blok Badak. Tadi sudah disampaikan saya, Kang Sehu, sebelum ketemu Kang Sehu di sini, saya mendengar luar biasa kegiatannya, ada dakwahnya, ada jamiahnya, ada keorganisasiannya. Saya bangga dan bersyukur. Kalau ada kegiatan Geni Murug untuk apa yang tadi disampaikan, saya siap bantu. Kalau Ansor sudah jelas ya, kalau Ansor MBC sudah jelas. Ini anak-anak muda yang kreatif, inovatif ini harus kita dorong supaya kenakalan remaja di tingkat desa, kegiatan-kegiatan yang tidak penting, nongkrong-nongkrong yang tidak bermanfaat sudah harus diakhiri. Saya aplaus luar biasa, kita support, kita dukung. Karena perlu disampaikan, bangsa Indonesia ini berdiri karena adanya organisasi, salah satunya adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama, yaitu Muhammadiyah, Persib dan lain sebagainya. Tanpa ada kekuatan giroh semangat organisasi, mungkin bangsa Indonesia akan tercerai. Salah satu di antaranya organisasi Nahdlatul Ulama, kumpulannya para ulama para kiai. Saham berdirinya NKRI ada kontribusi besar para ulama para kiai yang tidak pernah menuntut apa dari mana negara kepada para ulama para kiai. Umat Islam se-Indonesia 80%, tapi ketika sudah merdeka, kekayaan alam, tidak pernah menuntut para ulama para kiai, negara mengembalikan kepada umat Islam, tidak. Kalaupun ada kucuran kepada para ulama, para kiai dan pondok pesantren, dikembalikan lagi untuk mencerdaskan kehidupan generasi bangsa anak cucu. Sehingga insya Allah kalau pemerintah ngasih kepada ulama, para kiai dan pondok pesantren dan atau organisasi Nahdlatul Ulama, hakikatnya juga mendorong kegiatan kehidupan kecerdasan bangsa dan perdamaian dunia. Karena salah satu pilar persatuan yang selalu didorong organisasi di Indonesia adalah Nahdlatul Ulama untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, saya berharap generasi Geni Murug ini kita dorong agar ke depan menjadi generasi yang bisa melanjutkan ke organisasi Nahdlatul Ulama. Kegiatannya sudah NU, amaliyahnya sudah NU. Saya berharap nanti kalau sudah besar organisasinya, kalau sudah sekolah di SMA, IPNU, PPNU-nya masuk dari organisasi yang menjadi kehidupan aktivitas rutin di sekolah. Ketika sudah SMA, sudah kuliah, ada PMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, yang lahirnya dan pergerakannya ala pesantren atau ala Nahdlatul Ulama. Ketika kelak menjadi pemimpin, satu kata bahwa pemimpin yang bukan hanya cerdas, tapi berakal kalimah dan punya keteladanan moral yang berbasis ahli sunnah wal jamaah. Luar biasa, itu berarti orang tua yang sukses. Setuju? Oleh karena itu harus bangga bahwa generasi anak cucu Bapak Ibu sekalian yang tadi sudah hadir, yang tadi sudah tampil, itu adalah bagian daripada didikan, bimbingan para ulama, para kiai yang ingin ke depan generasi bangsa Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang bukan hanya berilmu tapi juga berakhlak. Setuju Pak? Jangan sampai ada pemimpin tidak ada kepemimpinan, rusak negara ini. Ada bupatinya tapi tidak ada kepemimpinan yang berpihak kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Oleh karena itu ke depan, sebentar lagi pemilu, yuk kita sukseskan demokrasi dengan cara damai. Beda pilihan boleh, tapi aja pada ribut karo sedulur, karo tangga batur. Bisa boleh. Saya yakin dan percaya masyarakat Indramayu, khususnya warga Desa Badak, sudah cerdas bisa memilih pemimpinnya sesuai dengan pilihannya. Bisa boleh. Nah, kebetulan
bulan 12 tanggal 9. Pilihan gurunya tadi sudah disampaikan oleh perwakilan Pak Guru, terima kasih. Insya Allah setelah pilkada, beberapa pilkada dan juga pilkades di Indramayu, insya Allah tertib dan aman. Siapapun yang terpilih itulah pemimpin kita. Dan siapapun yang terpilih harus mengayomi dan melindungi segenap warganya. Dulu mau memilih ataupun tidak memilih, ketika sudah jadi guru harus dilayani semua masyarakatnya. Gitu mungkin. Ketika terpilih jadi bupati, siapapun dia harus melayani warga masyarakat Indramayu. Mau milih ataupun tidak, sepanjang KTP-nya warga Indramayu harus diberikan pelayanan, diayomi dan diberdayakan. Itulah pemimpin. Oleh karena itu, insya Allah dan hakul yakin, ke depan Pilkada 2020 bulan Desember, Indramayu dipimpin oleh pemimpin yang melindungi, pemimpin yang melayani dan mengayomi rakyatnya. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kebetulan saya jadi ketua partai. Ini juga berkat Nahdlatul Ulama. Ini juga berkat khidmah saya kepada para ulama, para kiai. Solehin bukan siapa-siapa, orang alas, orang amis, mana mungkin jadi wakil ketua DPR. Rumusnya tidak ada. Tapi ketika Allah sudah berkehendak, tidak ada yang sulit. Ternyata saya bisa jadi wakil ketua DPR. Saya dulu sering ke Kang Darmin, besar-besar di rumahnya. Alhamdulillah Kang Darmin sudah sukses, saya juga sudah sukses. Tapi kesuksesan saya berkat doa dan dukungan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah Kang Seu, jalan-jalan di sini saya tidak malu ketika datang di Badak. Sudah sebagian saya memberikan program aspirasi pembangunan jalannya di Blok Badak. Gitu kok Ibu? Ngerasani beli anak peninggalan Kang Solin aspirasi terliki. Anak nggih? Alhamdulillah, dari bulan-bulan izin Kang Seu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sekali lagi sebagai wakil rakyat, saya harus menyampaikan tolong kalau bisa kemanapun, terutama di kerumunan banyak orang, jangan lupa pakai masker. Oke? Pulang ke rumah, jangan lupa cuci tangan. Kalau bisa dengan sabun, sungguh-sungguh berwudu. Ya, apalagi kalau mau hubungan suami istri, mandi lagi. Sebelumnya mandi dulu. Siapa tahu di luar-luar banyak kuman-kuman yang akhirnya nempel di dalam diri kita. Tapi yakinlah dan percaya pada hakikatnya kita semua ketika berkumpul dengan para ulama dan para kiai, insya Allah kita selamat. Amin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, selamat beransor, selamat berkreativitas anak muda. Selalu dekatlah dengan para ulama dan para kiai. Insya Allah beliau adalah pewaris Nabi. Ihdinas siratal mustaqim. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi merupakan suatu sambutan dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Bapak Solihin, dan telah memberikan suatu apresiasi dan juga memberikan suatu dukungan serta dorongan kepada rekan-rekan pemuda yang tentu